Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Alvera Setiawan, NPM 11. Saya di sini akan menjelaskan proposal kegiatan sosial marketing yang berjudul Token Ekonomi Mengurangi Perilaku Berlebihan Anak dalam Bermain Gadget di Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir, Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama ada pendahuluan, ada identifikasi sikap dan perilaku, kemudian konsep sosial marketing, dan yang terakhir tahapan sosial marketing. Pada tahap awal pelaksanaan sosial marketing, tentunya saya melakukan pencarian panti. Kemudian saya menemukan Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal saya, yaitu di Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat. Kemudian saya melakukan familiarisasi kepada petugas panti, juga kepada anak-anak panti yang ada di Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir. Kerangka asesmen yang saya gunakan adalah Child Safeguarding and Promoting Welfare. Dari hasil asesmen dan pengamatan ditemukan bahwa terdapat batasan dalam menggunakan gadget. Gadget hanya untuk usia SMP, SMA, atau SMK. Namun anak-anak sering melanggar batasan tersebut dan menggunakan gadget setelah pulang sekolah atau selesai pembelajaran daring sekitar pukul 1 siang atau 13.00 atau sampai 15.00 waktu Indonesia Barat untuk bermain gadget, bermain game, dan lain-lain, sehingga anak telat mengikuti kegiatan lain seperti makan siang, terbengkalai, mengaji, menjadi sering terlambat, dan menjadi malas untuk mengikuti kegiatan lainnya. Berikut hasil asesmen di Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir dari Child Development Need. Yang pertama, dari sisi health, semua anak-anak dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit, juga tidak terdapat anak yang berkebutuhan khusus, dan lokasi panti dekat dengan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, juga dekat dengan rumah sakit umum daerah Langansari. Dan apabila anak-anak sakit, pihak panti memberikan pertolongan pertama terlebih dahulu. Yang kedua, education. Di panti ini, akses pendidikan untuk anak-anak yang ada di Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir ini, mereka mendapatkan pendidikan sesuai dengan umurnya, yaitu mulai dari SD sampai SMA atau SMK. Dan terdapat tambahan kegiatan mengaji setiap sore harinya. Kemudian yang ketiga, emotional behavior development. Dari segi kondisi perilaku emosional anak-anak, mereka cenderung memiliki emosi yang periang, percaya diri, dan terbuka dengan para pengasuhnya di panti. Tidak menutup kemungkinan ada juga anak-anak yang menutup dirinya, tapi tidak banyak. Kemudian identity. Anak-anak panti cukup mengenal dirinya. Mereka mengetahui nama, tempat tanggal lahir, asal mereka. Yang selanjutnya, family and social relation. Tidak semua anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir ini yatim piatu. Namun masih ada anak-anak yang memiliki keluarga, baik itu ayah atau ibu atau saudara lainnya. Kemudian social presentation-nya itu citra diri mereka berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pasif. Juga self-care skill. Di sana kemampuan anak-anak di Panti Darul Ahsan Al-Fatir ini dalam mengurus dirinya sendiri dapat dikatakan cukup mandiri.
2. Parenting capacity. Dari basic care, panti asuhan memberikan makan 3 kali sehari dan memberi uang jajan atau bekal sekolah sebesar Rp5.000 untuk setiap anak. Kemudian ensuring safety-nya, mereka saling menyayangi satu sama lain dan saling menjaga seperti keluarga. Emotional warmth-nya, hubungan pengasuh dan anak cukup erat, dan simulation dengan beberapa cara pengurus mempersiapkan anak-anak hidup mandiri, diantaranya dibiasakan untuk mengurus dirinya sendiri dan dilatih tilawah untuk ikut serta dalam lomba baik di luar maupun di dalam panti untuk pengalaman anak-anak itu sendiri. Kemudian guidance and boundaries mengenai batasan dan perilaku anak-anak selama tinggal di panti, tentu saja ada norma, nilai, dan aturan yang perlu dipatuhi oleh anak-anak. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi. Kemudian stability, panti asuhan hanya dapat memberikan biaya hingga jenjang SMA saja. Namun, apabila setelah itu mereka dibebaskan untuk hidup mandiri. Dan juga apabila mereka ingin kembali ke panti asuhan sangat terbuka. Profil dan perjalanan Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir. Panti Darul Ahsan Al-Fatir terletak di Kota Banjar, bertempat di lingkungan Babakan RT 3 RW 3 Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar. Ketua atau bisa disebut Ibu Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir ini bernama Teti Iriani. Didirikan tanggal 5 Oktober 2017, terdapat 8 anak panti yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 perempuan. Setiap anak punya tugas masing-masing untuk mengurus dirinya, mulai membereskan tempat tidur dan lain-lain. Panti asuhan ini tidak memiliki donatur tetap dan panti dibiayai oleh pemilik panti selaku ketua panti sendiri. Visi panti asuhan menjadikan anak-anak yang yatim piatu menjadi anak-anak yang baik akhlaknya, imannya, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Misi panti memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak panti, meningkatkan kualitas hidup anak-anak panti, dan membimbing anak panti memiliki ilmu agama Islam yang mendalam. Pendiri juga ingin memberikan berbagi agar anak-anak bisa bergaul lebih baik dalam bermasyarakat supaya pendidikan juga lebih baik, terutama sekolah dan akhlaknya. Identifikasi sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku yang bisa dipertahankan yaitu mandiri, jujur, percaya diri. Dan sikap dan perilaku yang perlu diperbaiki diantaranya disiplin dan tanggung jawab. Kemudian sikap dan perilaku yang perlu diharapkan dibangun yaitu kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, sikap dan perilaku yang perlu dipertahankan adalah religius dan saling peduli. Konsep sosial marketing. Produk, untuk produk yang akan dilaksanakan di Panti Asuhan Darul Ahsan Al-Fatir, untuk ini sasaran perubahan perilaku adalah dengan token ekonomi mengenai mengurangi perilaku berlebihan bermain gadget pada anak-anak panti. Kemudian price, pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan ini adalah beberapa anak yang setiap individunya itu dapat mengurangi penggunaan gadget berlebihan dalam lebih disiplin waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan panti lainnya. Kemudian place,
Sosial marketing ini dilakukan kepada anak-anak panti atau anak-anak asuh yang ada di panti asuhan Darul Ahsan Al-Fathir sebagai target audiennya dan dilakukan di panti asuhan Darul Ahsan Al-Fathir. Kemudian promotion. Dalam kegiatan sosial marketing, tentunya kita perlu mempromosikan perubahan perilaku kepada sasaran yang ingin dituju. Oleh karena itu, untuk mempromosikan perubahan perilaku tersebut, praktikan menggunakan sebuah proses token ekonomi berupa memberikan beberapa opsi kegiatan yang bermanfaat untuk dilakukan di waktu senggang setelah pulang sekolah sekitar pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dilanjutkan untuk mempengaruhi target sasaran dengan menyampaikan tujuan dari produk tersebut, yaitu untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan dalam lebih disiplin waktu untuk mengikuti kegiatan di panti asuhan. Sehingga setelah dilaksanakan kegiatan tersebut diharapkan anak-anak dapat menerapkan perilaku dalam sehari-hari atau kehidupan sehari-harinya. Tahapan sosial marketing. Yang pertama, dengan metode penyadaran anak-anak dalam menanggulangi kebiasaan berlebihan bermain gadget dengan produk token ekonomi. Yang kedua, metode untuk menargetkan sikap perilaku yang bermanfaat seperti tadarus Al-Quran, membaca buku, dan lain-lain. Kemudian, metode untuk menyampaikan pesan dengan menempel kertas karton dalam pelaksanaan token ekonomi tersebut untuk menarik perhatian siswa lain dan daya saing untuk siswa-siswa yang mengikuti token ekonomi agar lebih berlomba-lomba untuk mengurangi bermain gadget. Dan metode untuk memperkuat dan menambah inovasi baru yaitu mengurangi waktu bermain gadget dengan durasi waktu paling banyak menguranginya mendapat hadiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.